Halo, berjumpa lagi dalam mata kuliah Decision Support System. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Mahendra, dosen STIM Istiqom Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Analytical Hierarchy Process atau metode AHP. Ini sudah metode yang sangat cukup terkenal, di mana sudah dikenalkan oleh Saati sekitar tahun 80-an untuk memodelkan proses pengambilan keputusan subjektif berdasarkan beberapa atribut dalam susunan sistem hierarki. AHP telah banyak digunakan dalam perencanaan perusahaan, pemilihan portofolio, dan analisis manfaat atau biaya oleh instansi pemerintah yang dianggap sebagai struktur hierarki dalam sebuah sistem AHP. AHP memiliki keunikan dibandingkan metode lainnya. Dalam pembobotan kriteria, bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan di awal, tetapi menggunakan rumus dalam metode ini berdasarkan skala prioritas yang bersumber dari tabel Saati. Dalam skala Saati, nilai kepentingan menentukan sebuah keterangan atau hubungan antar dua kriteria, di mana satu merupakan sama penting atau equal, 3 merupakan cukup penting atau moderat, 5 lebih penting atau strong, 7 sangat lebih penting atau demonstrated, 9 mutlak lebih penting atau ekstrim, di mana 2, 4, 6, dan 8 adalah nilai tengah di antara nilai yang berdekatan atau intermediate value. Selain itu, dalam metode Saati, dalam metode AHP ini menggunakan istilah yang bernama random index, di mana ini akan mempengaruhi sebuah konsistensi dalam perhitungan dalam AHP. Dalam AHP, random index ini digunakan untuk menentukan konsistensi antar kriteria. Biasanya dimulai dari 3 kriteria yang memiliki nilai 0,5425. Random index ini digunakan untuk menentukan konsistensi antar pemilihan kriteria yang biasanya memiliki 3 jumlah elemen, 4 atau selanjutnya. Kelebihan metode AHP, yang pertama, AHP memiliki kesatuan, di mana AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang lebih fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, AHP memiliki kompleksitas, di mana AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, AHP memiliki sifat saling ketergantungan atau interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, tentu saja memiliki struktur hierarki, di mana AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen-elemen ke dalam sebuah level-level berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Kemudian AHP memiliki pengukuran atau measurement, di mana AHP menjadikan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya memiliki konsistensi, di mana AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Memiliki sintesis, di mana AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif tersebut. Selanjutnya, AHP memiliki sifat trade-off, di mana mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan keputusan mereka. AHP juga memiliki judgment and consensus atau penilaian dan konsensus, di mana AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menghubungkan hasil penilaian yang berbeda. Terjadi proses repetition, di mana AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan sistem penilaian serta pengertian mereka terhadap suatu proses yang berulang. Struktur yang hierarki ini memiliki konsekuensi dari kriteria yang dipilih, di mana sampai pada kriteria yang paling dalam. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi, berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan dan ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan, sehingga metode ini memiliki segi proses pengambilan keputusan dan akomodasi yang untuk atribut-atribut yang kuantitatif maupun kualitatif. Metode AHP juga menghasilkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan dengan metode lainnya. Metode pengambilan keputusan AHP memiliki sistem yang mudah dipahami dan digunakan. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan dari metode AHP ini, di mana orang-orang yang dilibatkan adalah orang harus memiliki pengetahuan khusus dan banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal ini yang akan dipilih dengan metode AHP ini. Jadi harus ahli yang menggunakannya. Untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai dari awal lagi ketika tidak ditemukan sebuah konsistensi. Untuk melakukan perbaikan keputusan, ini akan justru menimbulkan lebih banyak waktu ketika tidak terjadi konsistensi. Ketergantungan model AHP pada input utamanya
berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas seorang ahli terhadap model itu, sehingga ketika terjadi penilaian yang salah akan menghasilkan hasil yang salah. Yang terakhir, metode AHP ini hanya metode matematis, belum ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan yang kebenaran model yang terbentuk. Prosedur penggunaan AHP ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dan permasalahan yang akan dihadapi. Penulisan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratasnya. Yang kedua, menentukan prioritas elemen, di mana langkah pertama menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Matriks perbandingan berpasangan diisi dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. Yang ketiga, sintesis. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal ini dilakukan adalah menjumlahkan nilai-nilai setiap kolom pada baris matriks, kemudian membagi nilai setiap kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, menjumlahkan setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Yang keempat adalah dengan mengukur konsistensi. Yang dilakukan pada langkah ini adalah mengalihkan setiap nilai kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama pada nilai kolom kedua dalam prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya, sehingga dilakukan penjumlahan setiap barisnya. Hasil dari penjumlahan baris ini dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Selanjutnya, dijumlahkanlah hasil bagi di sebelumnya tersebut dengan banyaknya jumlah elemen yang ada, yang hasilnya disebut dengan lambda max. Yang kelima, menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan lambda max dibagi jumlah kriteria dibagi dengan jumlah kriteria kurang 1, di mana N itu adalah banyaknya elemen. Kemudian menghitung rasio konsistensi dengan rumus konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks rasio. Menghitung konsistensi rasio atau CR dengan rumus CR sama dengan CI per IR, di mana CR adalah konsistensi rasio, CI merupakan konsistensi indeks, dan IR adalah indeks random konsistensi. Terakhir, memeriksa konsistensi, di mana jika nilai CR kurang dari 0,1 atau kurang dari 10%, maka itu disebut dengan konsisten. Apabila lebih, itu tidak masuk dalam kriteria konsisten, sehingga harus perhitungan diulang lagi dari awal. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba memecahkan sebuah masalah decision support system menggunakan metode AHP. Contohnya seperti ini. Pada bagian promosi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata, ingin melakukan pemilihan terhadap objek wisata di daerahnya sebagai rekomendasi bagi turis pemula dari mancanegara. Adapun objek wisata yang sedang dianalisis terdapat 5 kandidat dengan 4 kriteria penilaian. Kriteria tersebut adalah keindahan alam, keindahan budaya, keamanan, sarana dan prasarana. Berikut adalah data alternatifnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mendapatkan nilai matriks perbandingan, decision maker dapat membandingkan satu demi satu kriteria untuk mendapatkan perbandingan yang diinginkan. Misalnya, apabila keindahan alam atau C1 dibandingkan dengan keindahan budaya, decision maker-nya memilih itu equal atau sama pentingnya. Kemudian C1 dibandingkan dengan C3, nilainya dianggap lebih penting, misalkan untuk C3. C1 dibandingkan dengan C4 dinilai cukup penting atau moderat. Beranjak kemudian ke kriteria kedua, apabila C2 dibandingkan dengan C3 dihasilkan lebih penting untuk C3, dan C2 dibandingkan dengan C4 dihasilkan cukup penting untuk C4. Ketika C3 dibandingkan dengan C4 dihasilkan cukup penting untuk C3. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut dihasilkan matriks perbandingan berpasangan yang disajikan dengan tabel berikut. Sehingga dihasilkan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala Saati, di mana kolom dan baris pertama itu menghasilkan nilai 1, 1, 1/5, 1/3. Kemudian di baris kedua 1, 1, 1/5, dan 1/3. Untuk baris ketiga 5, 5, 1, dan 3.
Kemudian untuk baris keempat, 3, 3, sepertiga, dan 1. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung nilai bobot kriteria atau sintesis. Di mana setelah ternormalisasi, hasil dari kolomnya, nilai dari masing-masing elemen dibagi dengan jumlah kolomnya. Sehingga 1/10, 1/10, 5/10, 3/10. Yang akan menghasilkan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang sudah ternormalisasi. Tahap ketiga yaitu menghitung nilai bobot kriteria atau sintesis. Berdasarkan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang belum ternormalisasi, menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian, masing-masing elemen pada matriks tersebut akan dibagi dengan jumlah kolomnya sehingga menghasilkan nilai seperti berikut, di mana baris pertama memiliki nilai 0,1, 0,1, 0,1154, dan 0,0714. Baris kedua memiliki nilai 0,1, 0,1, 0,1154, dan 0,0714. Baris ketiga memiliki nilai 0,5, 0,5, 0,5769, dan 0,6429. Baris keempat memiliki nilai 0,3, 0,3, 0,1923, dan 0,2143. Sehingga untuk nilai rata-rata dari matriks perbandingan kriteria tersebut adalah untuk C1 memiliki nilai 0,0967, kriteria kedua memiliki nilai 0,0967, kriteria ketiga memiliki nilai 0,5549, dan kriteria keempat memiliki nilai 0,2516. Yang keempat, kita lanjutkan untuk mengukur konsistensi. Dengan mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan eigenvektornya, menghasilkan lambda max dengan cara seperti berikut, di mana lambda max-nya bernilai 4,0435. Langkah kelima, kita akan menghitung konsistensi indeks dengan cara CI sama dengan lambda max dikurangi N dibagi N kurang 1, di mana N adalah jumlah kriterianya. Di mana dalam kondisi ini CI sama dengan 4,0435 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1, sehingga menghasilkan 0,0435 dibagi 4 yang menghasilkan CI adalah 0,0145. Selanjutnya kita akan menghitung konsistensi rasio dengan menggunakan rumus CR sama dengan CI per IR, di mana IR berdasarkan 4 kriteria menghasilkan nilai 0,8815. CR adalah 0,0145 dibagi dengan 0,8815 menghasilkan nilai 0,0165. Karena rasio konsistensi tersebut kurang dari 0,1, maka perhitungan dinyatakan benar dan dinyatakan konsisten. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk setiap alternatifnya, di mana matriks perbandingan berpasangan antar kriteria pertama menghasilkan nilai sebagai berikut. Sehingga faktor eigenvektor dari C1 menghasilkan 0,15, 0,20, 0,25, 0,15, dan 0,25. Untuk kriteria kedua menghasilkan nilai untuk alternatif pertama 0,1818, 0,2273. Untuk alternatif ketiga memiliki nilai 0,2273, untuk alternatif keempat memiliki nilai 0,2273, dan alternatif kelima memiliki nilai 0,1364. Selanjutnya untuk kriteria ketiga menghasilkan eigenvektor dari kriteria tersebut. Untuk alternatif pertama bernilai 0,1818, alternatif kedua memiliki nilai 0,1818, alternatif ketiga memiliki nilai 0,0909, alternatif keempat memiliki nilai 0,2727, alternatif kelima memiliki nilai 0,2727 juga. Selanjutnya untuk alternatif dari kriteria keempat menghasilkan nilai di mana alternatif pertama eigenvektor C4-nya adalah 0,2222,
Alternatif kedua memiliki eigenvektor C4 berupa 0,2083, alternatif ketiga 0,1167, alternatif keempat memiliki nilai 0,1944, dan alternatif kelima memiliki nilai 0,2083. Untuk menghitung nilai akhir dengan cara perkalian matriks antara eigenvektor yang telah disusun dalam sebuah matriks perbandingan dikalikan dengan jumlah bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, menghasilkan tampilan sebagai berikut. Di mana nilai akhir dari alternatif pertama itu 0,15 dikali dengan 0,0967 ditambah dengan 0,1818 dikali 0,967 dan 0,1818 dikalikan 0,5549 ditambah 0,2222 dikalikan 0,2516 menghasilkan nilai akhir 0,1889. Nilai alternatif kedua menghasilkan nilai 0,1946. Nilai akhir alternatif ketiga memiliki nilai 0,1385. Yang keempat memiliki nilai 0,2368 dan alternatif terakhir yaitu alternatif 5 memiliki nilai 0,2411. Sehingga ketika melakukan perankingan kita akan tampilkan dalam sebuah tabel. Terakhir kita akan melakukan perankingan di mana berdasarkan nilai perhitungan nilai akhir yang sebelumnya telah kita lakukan mendapatkan hasil berupa tabel seperti berikut, di mana A1 memiliki nilai akhir 1889, A2 0,1946, A3 1,385, A4 0,2368 dan A5 0,2411. Sehingga kita urutkan dari yang terbesar sehingga yang kecil itu mendapatkan hasil berupa alternatif kelima merupakan alternatif yang terbaik, disusul dengan alternatif keempat, kemudian alternatif kedua, alternatif pertama, dan alternatif ketiga sebagai yang terendah. Sehingga dengan itu menghasilkan grafik sebagai berikut. Baik, itu saja untuk AHP. Semoga bisa dapat dimengerti. Ketika ada pertanyaan dan saran, silahkan menghubungi kami. Terima kasih.